Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Sahabat-sahabat yang saya hormati dan banggakan, instruksi Presiden tentang efisiensi, saya memberi dukungan penuh dalam upaya mewujudkan pemerintahan yang bersih, pemerintahan yang baik, pemerintahan yang tidak menyalahgunakan kekuasaan. Akan tetapi instruksi itu harus pula diwujudkan dengan sangat selektif dan berhati-hati. Mengapa? Karena hari ini ada viral seorang penyiar RRI menangis pada saat menyiarkan berita. Kenapa dia menangis? Karena cemas akan di PHK. Dampak dari efisiensi ini banyak sekali yang cemas, yang khawatir, yang sangat tidak nyaman ya. Jangan-jangan mereka terkena PHK. Jadi saya ingin membaca ya apa yang dimuat di berita ini, di berita Jawa Post, tapi kemudian juga dimuat di solobalapan.com, dimuat hari ini. Teman-teman semuanya, sebuah video yang memperlihatkan seorang penyiar radio Republik Indonesia menangis saat siaran mendadak viral di media sosial. Penyiar yang diketahui bernama Ain Niza ini mengungkapkan kegelisahannya terhadap kebijakan efisiensi anggaran yang dilakukan pemerintah, terutama di bawah kepemimpinan Presiden Prabowo Subianto. Dalam video yang beredar, Ain Niza terlihat tak kuasa menahan air matanya ketika membahas dampak pemangkasan anggaran terhadap pegawai honorer RRI. Jadi dia adalah pegawai honorer RRI. Kebijakan ini disebut-sebut sebagai bagian dari upaya pemerintah untuk menyukseskan program makan bergizi gratis bagi anak-anak Indonesia. Bapak, kita tahu bahwa efisiensi anggaran yang Bapak lakukan ini untuk menunjang agar program-program Bapak seperti makan gratis bergizi untuk anak-anak bisa berjalan dengan baik. Ujar Ain Niza dalam siarannya yang dikutip di TikTok @jendela.indonesia. Namun ia kemudian mempertanyakan apakah kebijakan ini telah mempertimbangkan dampak besar terhadap para pekerja yang kehilangan mata pencariannya. Sudahkah Bapak berpikir bahwa ketika pagi hari berhasil memberi makan anak-anak, tapi ketika pulang ke rumah mereka tetap tidak mendapatkan makanan yang layak dari orang tua mereka karena orang tua di rumah sudah di PHK atas kebijakan efisiensi anggaran. Jadi teman-teman, ini yang terungkap dalam siaran seorang penyiar RRI yang bernama Ain Niza. Teman-teman, kenapa saya konsen dan saya sudah menulis artikel, insya Allah besok dipublikasikan di media. Karena saya ini sebagai sosiolog sering dimintai pandangan, khususnya di RRI Pro 2, tentang masalah-masalah sosial. Apa saja yang terjadi di masalah sosial, mereka telepon pada saya. Teleponnya dadakan lagi, Pak, bisa nggak kita wawancara? Topiknya apa? Biasa kalau saya tidak olahraga gitu ya. Ini akhirnya terjadi wawancara. Jadi atas dasar itu saya terenyuh ya saudara-saudara, dan sedih adanya karyawan yang cemas karena akan terkena PHK. Karena sekali lagi anggaran pemerintah itu pada umumnya dipotong 50%. Saya katakan kalau 50% untuk
perjalanan dinas, oke, nggak apa-apa. Tapi kalau yang berkaitan dengan karyawan, apakah karyawan tetap atau karyawan honorer atau kontrakan atau outsourcing, jangan deh. Kenapa? Karena jumlah orang yang menganggur khususnya S1 sampai S3 itu sudah terlalu banyak. Sekitar 832.000 mereka yang sekarang ini menganggur. Dan saya yakin betul mereka yang bekerja sebagai honorer, sebagai misalnya penyiar atau apapun juga, itu adalah dari sarjana. Nah, kalau mereka diberhentikan dari pekerjaan, maka akan menambah pengangguran. Dan kita tahu kalau terjadi apa-apa bisa terjadi rallying point, titik temu dengan mereka yang menganggur ini dengan kepentingan politik yang ada di masyarakat untuk berdemonstrasi terus-menerus. Dan itu sangat mungkin terjadi. Oleh karena itu, saya mengatakan dalam tulisan saya, dan saya sudah juga menulis di X, jangan dilakukan pemutusan hubungan kerja dengan alasan efisiensi. Saya sangat mendukung adanya efisiensi, tapi tidak semua sektor dilakukan efisiensi kemudian menimbulkan PHK massal. Bisa terjadi social unrest, keributan di masyarakat, dan kalau terjadi gejolak itu sulit sekali menghentikannya. Kita kerahkan tentara, polisi dan lain sebagainya, itu belum tentu bisa dilakukan.